teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dina Zara Zafira Prayogo dan saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya di jurusan Psikologi semester 5. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya dan anggota kelompok saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu burnout, atau lebih tepatnya sih tentang bagaimana cara mengurangi burnout pada karyawan. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau burnout itu atau stres berkepanjangan nggak hanya menimpa karyawan saja, kita sebagai mahasiswi dan mahasiswa dan adik-adik kita di SMP dan di SMA juga berpotensi loh mengalami burnout. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada karyawan ya teman-teman, bagaimana cara mengurangi burnout pada karyawan. Nah, karyawan di sini tuh nggak melulu soal pekerja yang bekerja di perusahaan aja. Bisa saja dia bekerja di misalkan rumah sakit atau misalkan kantor yang seperti sekolah. Seperti itu juga bisa karena semua jenis pekerjaan itu pasti ada titik jenuhnya, titik lelahnya dan titik stresnya. Jadi semua pekerja itu maklum mengalami stres, tapi kalau misalkan stresnya berkelanjutan dan berkepanjangan sih emang nggak bahaya. Jadi sebelum kita ngebahas itu, kita lihat dulu nih contoh dari terjadinya burnout di Indonesia. Jadi teman-teman sendiri bisa melihat apakah bahaya atau tidak burnout itu. Oke, jadi kita mulai aja. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita melihat 1 hingga 2 contoh kasus tentang burnout yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk kalian yang belum paham mengenai istilah burnout, burnout secara sederhana merupakan stres kronik yang dialami oleh individu dari hari ke hari dan ditandai dengan kelelahan fisik, mental, serta emosional. Salah satu contoh kasus burnout paling ekstrim dialami oleh Mita Diran pada tahun 2013 yang pada saat itu merupakan seorang copywriter Young and Robicam. Mita Diran yang pada saat itu berusia 27 tahun ditemukan meninggal dunia setelah bekerja selama 30 jam tanpa henti. Hal ini terjadi karena tingkat tekanan kerja yang tinggi di dunia periklanan atau industri kreatif tempat korban bekerja. Tidak jarang, untuk dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan memilih mendorong segala energi yang dimilikinya dengan mengkonsumsi vitamin atau bahkan kafein untuk menambah stamina tubuh yang sebenarnya justru merusak tubuh itu sendiri. Kasus Mita Diran ini merupakan salah satu contoh kasus burnout paling ekstrim yang pernah terjadi. Pekerjaan yang seringkali mengalami perasaan lelah fisik dan psikis adalah pekerjaan yang fokus pada pelayanan masyarakat seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Hal ini karena mereka bekerja untuk melayani banyak masyarakat tanpa henti dengan tuntutan waktu kerja mereka yang sangat panjang melebihi waktu pekerjaan yang lain hingga berakibat pada lelah fisik maupun psikis. Dengan banyaknya tuntutan tersebut dapat berakibat stres berkepanjangan bagi masing-masing individu loh. Terlebih nih, saat ini kan kita sedang berada di masa pandemik yang menuntut tenaga medis untuk siap siaga selama 24 jam demi membantu pasien-pasien terpapar virus corona. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, diketahui bahwa sebanyak hampir 83% tenaga medis mengalami sindrom burnout baik pada tingkat sedang maupun tingkat tinggi. Selain sindrom burnout, sebanyak 41% tenaga medis mengalami keletihan emosi dari tingkat sedang maupun tinggi, serta 52% mengalami keadaan kurang percaya diri pada tingkat sedang maupun tinggi. Mengalami tekanan pekerjaan yang tinggi akibat besarnya beban sistem layanan kesehatan, tanggung jawab, dan tingkat tingginya pasien menimbulkan stres tingkat tinggi pula yang berkepanjangan pada para tenaga medis di Indonesia.
Setelah kita melihat tentang contoh kasus burnout di Indonesia, kita cari tahu yuk apa saja bahaya burnout bagi diri kita sendiri. Jadi, menurut Jackson dan Rostiana, bahaya burnout ini yang pertama adalah memburuknya kualitas hubungan rumah tangga. Seorang individu yang memiliki keluarga pasti memiliki beban tambahan dalam pikirannya. Betul tidak? Saat individu dalam dunia pekerjaannya mengalami stres yang berkelanjutan atau burnout, maka dampaknya akan sampai ke lingkungan rumah dan membuat suasana tidak nyaman lagi. Individu akan mudah merasa lelah, lemas, dan emosional hingga menyebabkan keadaan rumah tangga yang seharusnya baik-baik saja jadi tidak baik-baik saja. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Selain membawa dampak pada kualitas hubungan rumah tangga, burnout juga membawa dampak negatif untuk kesehatan kita loh. Contohnya, jika kita mengalami burnout, kita akan lebih cepat merasa lelah, lesu, tidak bersemangat, mudah sakit, sakit kepala, mual, nyeri otot, kehilangan selera makan, nafas yang pendek, hingga gangguan tidur loh teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah hubungan yang buruk dengan rekan kerja. Individu yang mengalami burnout pasti akan menarik diri dari lingkungannya dan merasa bahwa lingkungan tempat kerjanya itu merupakan hal yang harus dihindari. Mereka akan berubah menjadi individu apatis yang tidak peduli dengan lingkungan tempat kerjanya atau lingkungan pertemanannya. Dan yang keempat adalah menyebabkan meningkatnya penggunaan kopi atau alkohol. Seperti kita ketahui ya teman-teman, kalau apapun yang berlebihan itu pasti tidak baik. Apalagi ini adalah kopi dan alkohol. Semakin banyak dikonsumsi, maka akan semakin tidak baik juga untuk tubuh kita. Tapi, biasanya karyawan itu memaksakan diri untuk tetap menggunakan alkohol dan kopi untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas serta deadline yang itu bisa saja menyebabkan kondisi kesehatannya yang tadinya tidak baik-baik saja menjadi lebih parah lagi. Selain bahaya burnout untuk diri sendiri, ternyata bahaya burnout itu bagi perusahaan atau instansi itu juga ada loh teman-teman. Yang pertama, pelayanan yang berkualitas rendah bagi pelanggan. Ya iya dong, masa individu sendirinya aja lagi nggak baik-baik aja bisa memberikan kualitas yang baik. Jadi dengan kondisi individu yang sedang menurun, pasti kualitasnya dia dalam melayani pembeli ataupun klien akan rendah juga. Selanjutnya yang kedua, ada meningkatnya orang yang pindah kerja. Nah di sini nggak tahu deh salah perusahaan atau salah individunya. Bisa jadi dari pihak perusahaan itu terlalu menuntut karyawan untuk kerja lembur terus, kejar setor terus, sampai karyawannya sendiri nggak punya waktu istirahat buat dirinya. Tapi bisa jadi karena semakin banyaknya karyawan yang saat ini terkena burnout, jadi mereka memilih untuk memberhentikan diri dulu dari pekerjaannya sekarang dan melakukan perbaikan dirinya sehingga bisa menghilangkan burnout itu dari dirinya. Jadi dengan semakin banyak berkurangnya tenaga kerja, pekerjaan perusahaan pun akan semakin terbengkalai karena kurangnya tenaga kerja tadi. Nah, yang ketiga ini ada merendahnya keterlibatan kerja. Jadi mereka yang terkena burnout ini pastikan akan merasa dirinya itu nggak berguna. Apa yang dia lakukannya itu nggak ada hasilnya nol. Jadi mereka merasa bahwa ada atau tidak adanya mereka dalam suatu kelompok itu nggak ada pengaruhnya. Jadi mereka lebih memilih untuk menarik diri dari lingkungan tempat kerjanya tersebut, sehingga mereka nih nggak ada relasi yang kuat antara lingkungan tempat kerjanya, lingkungan dengan teman sekitarnya, serta adanya kerendahan dalam keterlibatan kerja tadi. Dan yang terakhir ini adalah menimbulkan kemerosotan kualitas ketelitian terhadap tugas. Nah, gimana bisa nggak merosot kalau individunya aja nih lagi dalam kondisi yang tidak baik?
dirinya lagi berada pada stres yang berat, yang berkelanjutan, yang merasa bahwa dirinya itu gak bisa apa-apa. Jadi pasti akan menimbulkan kemerosotan kualitas ketelitian terhadap kerja, terhadap tugas-tugas yang dilakukannya, yang itu akan membawa dampak negatif bagi perusahaan tempat ia bekerja. Betul tidak teman-teman? Nah, dari hasil materi yang sudah dijelaskan barusan, teman-teman semua tahu kan kalau ternyata banyak banget nih kasus tentang burnout di Indonesia. Dan sampai ada korban jiwanya loh teman-teman. Dan teman-teman jadi tahu nih seberapa bahayanya burnout. Nah, jadi di sini setelah tahu tentang bahaya dan kasus apa aja yang pernah dialami di Indonesia tentang burnout, kita semua bisa menjaga kesehatan ya teman-teman, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikis, supaya kita semua bisa hidup sehat dan hidup bahagia, nyaman dan aman sentosa. Nah, tapi teman-teman pasti penasaran kan bagaimana sih caranya menghadapi atau menghindari burnout? Nah, oleh karena itu, kita akan ngebahas lagi di materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita pengen tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pengertian secara spesifik dari burnout? Oleh karena itu, teman-teman simak materi yang akan disampaikan sama Mbak Mia berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Amiatul Badriah. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah mengetahui contoh kasus dan bahaya apa saja sih yang mengintai seseorang yang sedang mengalami burnout, sebegitu mengerikannya ya teman-teman. Maka dari itu, kami di sini ingin menjelaskan dan sharing tentang bagaimana cara mengatasi dan juga cara mencegah seseorang agar tidak terkena burnout. Sebelum itu, tidak ada salahnya kalau kita mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan burnout. Apa dari kalian sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu istilah burnout? Tentu dari kalian semua pasti familiar ya dengan istilah ini. Maka dari itu, kalau kalian belum paham, mari kita simak pengertian burnout berikut ini. Apa itu burnout? Menurut Letts and Stoller, dalam Perijayanti 2015, burnout merupakan suatu bentuk kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi karena stres yang diderita dalam jangka waktu yang panjang di dalam situasi yang menuntut keterlibatan emosional yang tinggi. Jadi, tingginya beban kerja yang dialami karyawan akan berdampak pada munculnya burnout. Pada umumnya, burnout lebih mudah terjadi pada individu yang telah mengalami stres kerja yang berkepanjangan, yang terus-menerus terjadi akibat dari adanya perasaan tidak berdaya untuk mengubah situasi kerja. Selain itu, kondisi burnout juga dapat mempengaruhi prestasi kerja dan perubahan sikap individu pada situasi kerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, burnout dapat dikatakan sebagai stres kerja yang berkepanjangan dan terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan burnout dengan stres kerja. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya teman-teman. Ngomong-ngomong, kalian sudah bisa membedakan belum sih antara burnout dengan stres kerja? Karena sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa burnout dengan stres kerja ini hampir mirip. Maka dari itu, yuk disimak dengan seksama ya, jangan di-skip teman-teman. Berikut ini adalah macam-macam perbedaan antara burnout dan stres kerja. Menurut Smith, Gill, dan Segal, dalam Sari 2014, pada bagian burnout yang pertama, ada emosi tumpul. Di sini, individu menarik diri pada lingkungan sekitarnya, yang artinya individu cenderung mengurung dirinya dan menyendiri. Yang kedua, menghasilkan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Di sini, individu merasa tidak mampu melakukan pekerjaan dengan benar dan mulai enggan bekerja. Yang ketiga, kehilangan motivasi, cita-cita, dan harapan. Yang keempat, individu mengarah pada paranoid.
Di sini, individu memunculkan sikap rasa curiga dan tidak percaya yang tak ada hentinya terhadap orang lain. Selain itu, individu memunculkan sikap acuh tak acuh dan juga depresi. Yang kelima, kerusakan utama berupa ketidakstabilan secara emosional. Kemudian, pada bagian stres, yang pertama ada emosi yang berlebihan dan tidak terkontrol. Di sini, individu memunculkan sikap sinis dan mudah marah. Yang kedua, menghasilkan kondisi yang mendesak dan tindakan yang berlebihan. Yang ketiga, individu kehilangan energinya. Di sini ia merasakan mudah lelah dan tidak bersemangat. Yang keempat, menyebabkan gangguan kecemasan. Di sini individu seperti merasa gelisah, tidak bersemangat, dan tersudut, rasa lelah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, serta mengalami gangguan tidur. Yang kelima, kerusakan utama pada fisik. Di sini individu merasakan sakit pada fisiknya, seperti sakit kepala, mudah merasa lelah, sakit perut, mual, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, sindrom burnout ini sering dialami oleh pekerja. Walaupun terlihat mirip, sindrom burnout ini berbeda loh dengan stres kerja. Jadi perbedaannya, stres kerja merupakan tekanan yang bersifat sementara, sedangkan burnout merupakan tahapan puncak dari stres atau stres yang berkepanjangan dan bersifat terus-menerus. Kabar. Halo, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Kabarnya ya capek, tapi oke lah, dijalanin aja. Betul banget. Sekarang kita benar-benar deadline banget. Setiap hari banyak kerjaan. Progresnya gimana? Aku sih kemarin sempat udah ke pasar gitu ya, coba ngeliat kalau di pasaran tuh emang udah diterima dengan baik atau masih ada yang perlu direvisi gitu buat produk kita. Tapi ya sejauh ini masih bisa lah ditanganin. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih udah dapet persetujuan semua, cuma ini tinggal ke atasan satu lagi sih, tinggal nerima aja apa enggaknya. Mia gimana Mia? Tunggu deh, kan progres aku kan setelah Shannon. Kok dia nggak ada sih? Kok dia nggak ikut ini meeting? Oh iya, tapi dia udah ada di grup kita kan ya? Dia tapi emang nggak pernah nonton anaknya. Kenapa sih dia? Nggak tahu. Kemarin aku sempat chat dia kan, tapi belum dibalas juga sampai sekarang. Kemarin aku juga ketemu tuh di kafetaria. Aku ajakin dia makan siang bareng, tapi dia bener-bener gak mau gitu loh, langsung hindarin aku. Emang aku salah apa sih guys? Oh iya, terus aku kemarin juga sempet gitu. Kan aku teleponan sama dia ya. Terus nadanya dia tuh kayak, ya tahu sendirilah nada orang marah sama yang biasa tuh kayak gimana. Nah itu dia kayak sewot gitu loh, padahal bahasan kita tuh ringan-ringan aja. Akhir-akhir ini dia tuh juga kayak sering ngejauh gitu loh. Dia sering diem, terus kayak pandangan dia tuh kayak kosong gitu. Aku nggak tahu kenapa ya. Aku mau tanya, tapi aku takut. Kan berarti emang dia ada problem kali. Bisa jadi sih. Coba deh sekarang hubungin Shannon deh. Siapa tahu dia masih bisa join sekarang buat meeting. Ya coba aku itu ya, WA dulu ya, aku suruh join. Oke. Iya coba nih. Ini dia udah masuk nih, bentar lagi. Ya? Jadi tunggu aja kalau gitu. Hai Shannon. Hai Shannon. Shannon gimana nih progresnya? Kita udah sempet cerita-cerita dikit tadi di awal sambil nunggu kamu. Iya Nen, aku mau ngerjain progres aku tuh nungguin kamu. Soalnya kan aku itu setelah kamu kan, kamu harus selesai dulu baru aku. Jadi aku nggak bisa ngerjain progres kalau kamu belum selesai. Iya, ntar lagi aku kerjain. Jadi kapan Nen kamu mau ngerjain? Iya,
Iya, aku kerjain. Ya, pokoknya gampang deh, ntar-ntar juga bisa. Apa kamu Kerjaan aku tuh bantuan? banyak, nggak cuma ini aja. Kan kita udah mepet loh, Nen. Kamu butuh bantuan kita, Nen? Iya. Iya, aku tahu. Pasti aku kerjain. Udah, kalian tuh tenang aja, pasti aku tuh kerjain. Enggak, mungkin kalau emang kamu butuh bantuan, kita bisa bantu gitu. Biar kamu juga Udah, nggak kalian ngerasa. tuh mending ngerjain bagian kalian sendiri aja. Kalau aku tuh aku bisa sendiri, nggak perlu buat bantuan kalian. Kenapa sih kalian emang ngeremehin aku gitu? Ngiranya aku tuh nggak bisa ngerjain sendiri gitu, ha? Enggak Aku gitu. tuh bisa. Cuman kalau emang kamu ngerasa lebih Kelihatan, terbebani, kita bisa bantu sharing kan, gitu, Nen? seenggaknya cerita-cerita atau gimana, biar kamu nggak tertekan sendirian juga. Terus apa lagi? Ini apa yang kalian sampaikan ke aku? Hah? Sebenarnya di sini kita cuma mau sharing aja sih tentang sejauh mana progres kita masing-masing. Emang kalau kalian tuh udah sampai mana sih progresnya? Apa aku tuh ketinggalan banget gitu? Kalau Udah boleh gitu jujur sih. sih, iya, Nen. Kita semua udah selesai, tinggal minta ACC dari atasan aja. Cuma kamu yang benar-benar belum ngerjain dari awal. Ya udah, maafin ya, aku kerjain ntar lagi. Tapi ya nggak usah buru-buru. Oke, Shannon secepatnya ya. Soalnya aku juga mau ngerjain deadline aku. Aku nggak bisa ngerjain kalau kamu belum selesai ngerjain gitu. Ya Mi, ya. Kamu kan udah bilang tadi, nggak perlu diulangin lagi. Aku tuh udah denger. Ngapain lagi sih ini? Kalian kok cuma diem-diem toh? Huh? Kayak nggak penting banget. Apalagi selain progresnya. Sebenarnya kita emang sharing-sharing aja sih, nggak ada yang benar-benar harus gimana gitu. Ini nggak penting-penting banget kan meetingnya itu. Ya udahlah ya. Aku masih banyak harus dikerjain, tahu nggak? Kerjaan aku tuh numpuk. Udah, gue pergi dulu. Kok dia keluar, guys? Kita salah ngomong ya. Kita salah ngomong ya? Itu loh kalau dia yang ngomong. Iya, tadi aku kayak diajak berantem dari tadi. Banget. Dia sensi ya? Apa dia lagi datang bulan ya? Dari kemarin tuh udah gitu, aku kan udah cerita tadi waktu aku telepon tuh udah bicaranya udah kayak tinggi gitu loh. Padahal kita nggak ngomongin apa-apa, kayak santai aja. Dia lagi berantakan kali moodnya ya? Bisa jadi Masa sih. setiap hari sih nggak bagus banget. Iya juga sih. Masa setiap hari berantakan moodnya? Tapi aku tadi takut tau, Re. Aku juga takut. Iya sama. Aku juga takut di sisi lain kerjaan aku ini gak bisa jalan kalau dia belum selesai. Iya sih yang paling kepikiran nih Mia nih. Iya, aku udah selesai. Maaf ya, Mia. Aku ngomong, tapi dia marah. Kan serba salah. Ya di sini yang salah siapa gitu loh. Kan aku yang dimarahi. Sabar aja Coba deh. Demi kamu hubungin dia via personal gitu. Jadi cuma berdua aja. Coba omongin baik-baik. Iya, mungkin nanti aja ya. Nggak bisa diomongin, kamu bisa minta tolong kita deh, ntar kita bisa ngomong berempat lagi, tapi jangan tiap meeting kayak gini, mending kita ketemu langsung ngomongin baik-baik. Iya, nanti coba aku ngomong deh lewat WA. Siapa tahu dia udah nggak emosi gitu. Bisa enak ngomongnya. Kalian minta maaf nih, siapa tahu tadi kita ada kata-kata yang nggak itu buat dia marah sama kita. Ya udah. Ya udah gitu aja ya meeting kita kali ini, teman-teman. Nanti kita sambung lagi. Oke. Makasih ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, selamat menjalankan aktivitas kembali. See you. Bye.
Hai semuanya, perkenalkan nama saya Shana Arsanov. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Dan yang akan saya bahas adalah penyebab dari burnout dan juga bagaimana cara mengatasi burnout itu sendiri. Nah, jika kalian semua sudah mengetahui apa sih definisi dari burnout dan juga apa yang membedakannya dengan stres kerja, maka yang akan saya bahas selanjutnya adalah apa sih yang menjadi penyebab dari burnout. Simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Penyebab burnout. Burnout itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Kemudian yang pertama adalah faktor internal. Pada faktor internal itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada faktor kepribadian dan juga faktor demografi. Pada faktor kepribadian ada tiga, yaitu yang pertama adalah locus of control, kemudian yang kedua adalah harga diri, dan yang ketiga adalah tipe kepribadian. Lalu pada faktor demografi ada 5. Yang pertama adalah usia, kemudian yang kedua adalah jenis kelamin, yang ketiga tingkat pendidikan, kemudian yang keempat adalah status pernikahan, dan yang kelima adalah masa kerja. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu beban kerja. Beban kerja yaitu apabila seorang karyawan menanggung banyak pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat membuat karyawan menjadi tertekan dan akan menyebabkan terjadinya burnout pada karyawan tersebut. Lalu faktor eksternal yang kedua adalah konflik peran. Konflik peran dapat terjadi ketika ada tuntutan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan sehingga menyebabkan pekerja memiliki peran ganda yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaannya. Kemudian faktor eksternal yang ketiga adalah adanya ambiguitas peran. Ambiguitas peran yaitu keadaan di mana karyawan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga karyawan menjadi bingung dan menjadi tidak yakin karena kurangnya pemahaman atas hak-hak dan kewajiban yang dimiliki karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian faktor eksternal yang keempat adalah dukungan sosial. Pada dukungan sosial merupakan tersedianya sumber yang dapat diandalkan ketika karyawan membutuhkan dukungan, sehingga karyawan lebih percaya diri dan merasa sehat karena yakin ada orang lain yang membantunya saat mengalami kesulitan dalam menjalani pekerjaannya. Nah, itu tadi merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya burnout. Di antaranya adalah adanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada faktor internal sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu faktor kepribadian dan juga faktor demografi. Kemudian pada faktor internal seperti beban kerja, konflik peran, kemudian ada ambiguitas peran, serta dukungan sosial. Nah, selanjutnya ada informasi penting mengenai bagaimana cara mengatasi burnout itu sendiri. Jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Nah, selain itu ada informasi penting mengenai cara mencegah terjadinya burnout. Simak dengan baik penjelasan berikut ini ya. Ada beberapa poin penting yang dapat mencegah diri kita dari burnout. Hal pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan cara pengendalian emosi. Banyaknya tugas dan permasalahan di tempat kerja dapat memicu terbentuknya emosi negatif yang secara terus-menerus menumpuk sehingga membuat individu menjadi lebih agresif. Nah, dengan menerapkan pengendalian emosi ini diharapkan dapat membantu individu yang bersangkutan mampu berpikir jernih untuk menyelesaikan tugas dan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian, hal kedua yang harus selalu dipegang ialah dengan selalu berpikir positif. Berpikir positif akan membentuk stabilitas dan ketahanan diri terhadap hal-hal yang dapat merusak citra dan kematangan emosi. Hal selanjutnya adalah identifikasi emosi, di mana dalam hal ini kita harus paham dan tahu hal-hal apa saja yang dapat menjadi pemicu terbentuknya suatu emosi negatif. Contohnya seperti mengekspresikan kemarahan dengan tepat sasaran dan dalam waktu yang tepat pula akan membuat diri lebih tegar dalam menghadapi permasalahan secara terpisah. Kemudian yang keempat adalah minat dan gairah.
Minat menandakan sikap realistis terhadap harapan dan aspirasi, sedangkan gairah merupakan energi yang harus dimiliki pekerja untuk menumbuhkan semangat dalam mengerjakan tugas. Hal ini menjadikan pekerja harusnya memiliki minat dan gairah dari dalam diri terhadap pekerjaan yang ditekuni sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan dikerjakan tanpa merasa terbebani. Yang tidak kalah penting dalam menghindari diri dari sindrom burnout ialah cinta. Cinta di sini dapat diartikan sebagai mencintai pekerjaan apapun yang sedang dilakukan ataupun yang sedang dijalani. Mencintai pekerjaan dapat menumbuhkan rasa percaya diri, bahkan memotivasi pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi, sehingga dengan demikian, beban dan dampak depresi dari pekerjaan yang menumpuk tidak akan mempengaruhi psikis. Nah, kelima informasi yang telah disebutkan tadi itu merupakan cara-cara untuk mencegah terjadinya burnout. Yang pertama yaitu dengan cara mengendalikan emosi, kemudian yang kedua yaitu dengan selalu berpikir positif, dan yang ketiga yaitu dengan mengidentifikasi emosi, kemudian yang keempat yaitu dengan memiliki minat dan gairah pada pekerjaan, lalu yang kelima adalah dengan cinta. Cinta di sini maksudnya untuk selalu mencintai pekerjaan ya. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa informasi penting mengenai cara untuk mencegah terjadinya burnout, kalian harus selalu ingat nih, karena mencegah terjadi burnout itu lebih baik daripada mengobati burnout itu sendiri. Jadi, kalian semua jangan sampai terkena sindrom burnout ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nindita Pramesti Zahara. Saya adalah mahasiswi semester 5 di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Psikologi. Nah, tadi kan di awal udah sempat dijelaskan tentang apa itu burnout, bagaimana cara mencegah burnout. Yang selanjutnya ini juga ada informasi yang gak kalah penting loh, yaitu gimana sih cara kita untuk terlepas dari burnout itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita tonton videonya. Nah, yaitu cara mengatasi burnout. Menurut Maslah dan Goldberg dalam sesi 2019, cara mengatasi burnout yang pertama dengan membangun kesadaran untuk mengetahui dan memahami sumber penyebab dan dampaknya bagi kesehatan. Jadi, kamu diminta untuk bertanya pada dirimu sendiri tentang apa sih yang menyebabkan kamu burnout dan kira-kira dampak apa saja yang kamu rasakan setelah mengalami burnout. Yang kedua, manajemen waktu yang baik. Evaluasi kembali bagaimana pemanfaatan waktu kamu. Cek dengan detail kegiatan apa saja yang kamu lakukan 24 jam selama 7 hari berturut-turut. Pastikan kamu memiliki waktu tidur yang cukup, menjalankan gaya hidup yang sehat, dan satu hal yang tidak kalah penting yaitu ciptakan waktu untuk dirimu sendiri. Di sini nanti kamu bisa melakukan kegiatan yang kamu sukai seperti bersepeda, membaca buku, atau berkebun. Yang ketiga, latihan fisik dan relaksasi. Melakukan beberapa kegiatan relaksasi dan latihan fisik seperti meditasi dan yoga dipercaya mampu menurunkan kelelahan fisik, mental, dan emosional loh. Jadi mulai dari sekarang, luangkan waktu kamu setidaknya 30 menit sehari untuk melakukan kegiatan fisik yang kamu sukai. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang santai dan mendukung kegiatan positif. Nah, di sini kamu diminta untuk membuat suasana tempat kerja menjadi lebih kondusif, tidak terlalu kaku, dan lebih nyaman untuk melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan tim yang saling mendukung. Dengan adanya tim yang saling mendukung satu sama lain, memungkinkan kamu untuk lebih terbuka dan jujur tentang semua kekhawatiran yang muncul di tempat kerja, sehingga nantinya akan tercipta suasana yang lebih positif. Nah, dari penjelasan barusan udah ada sedikit gambaran dong ya tentang gimana sih cara untuk bisa melepaskan diri dari burnout.
Mungkin dari cara-cara yang udah disebutkan tadi, ada beberapa hal yang sebenarnya udah pernah dipikirin, tetapi belum sempat direalisasikan. Atau jangan-jangan ada beberapa hal yang justru dianggap enteng, seperti istirahat yang cukup, atau meluangkan waktu untuk diri sendiri. Tahu gak sih kalau sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa ngebuat diri kita menjadi jauh lebih produktif dan lebih bersemangat di kemudian hari. Selain itu, dengan lebih terbuka dengan orang di sekitar kita, juga mampu untuk membuat diri kita terhindar dari burnout. Oke, yang selanjutnya ada bahasan yang gak kalah penting nih, yaitu kenapa sih tema mengurangi burnout di kalangan karyawan ini dianggap penting? Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita tonton videonya. Alasan mengapa tema ini penting untuk dibahas. Burnout memberikan dampak negatif baik pada diri sendiri seperti menurunnya imunitas tubuh, meningkatkan resiko penyakit, mudah gelisah dan marah, bahkan mengisolasi diri dari teman dan keluarga. Selain itu, di tempat kerja, individu juga mengalami penurunan produktivitas. Penyebab terjadinya burnout seringkali tidak disadari oleh individu. Bahkan meskipun mereka sudah sadar, mereka seringkali menolak fakta bahwa dirinya merasa lelah fisik dan mental. Hal yang biasa dilakukan untuk mengatasi rasa lelah yaitu dengan meminum vitamin kesehatan dan kafein secara berlebihan yang dapat memperburuk kesehatan fisiknya. Mengingat burnout yang memakan korban jiwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu, psikoedukasi sindrom burnout sangat diperlukan. Tidak hanya untuk memberi pengetahuan baru bagaimana individu dapat mengatasi burnout, tetapi dengan dilakukannya psikoedukasi ini diharapkan mampu membantu individu melakukan langkah pencegahan agar terhindar dari sindrom burnout. Udah tahu dong ya kenapa tema ini perlu untuk dibahas. Yang pertama, karena burnout memberikan dampak yang negatif baik bagi individu itu sendiri maupun lingkungan pekerjaannya. Yang kedua, burnout ini juga sempat sampai memakan korban jiwa. Dan yang terakhir, diharapkan dengan adanya psikoedukasi ini mampu untuk menjadi langkah pencegahan untuk terhindar dari burnout. Dari semua materi yang telah disampaikan tadi, jadi dapat diambil kesimpulan ya bahwa burnout itu merupakan suatu bentuk stres kerja yang terjadi secara berkelanjutan dan berkepanjangan sehingga nantinya akan mempengaruhi prestasi dalam bekerja dan perubahan sikap dalam situasi kerja tersebut. Cara untuk mengatasi burnout menurut kelompok kami yaitu yang pertama, mencoba untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi kepada orang yang memang sudah dipercayai. Yang kedua, menciptakan waktu untuk diri sendiri melakukan hal-hal yang memang sudah digemari. Yang ketiga, mencoba untuk berusaha selalu merasa cukup dengan apa yang sudah dikerjakan dan diusahakan sebelumnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Trimuji Ingarianti selaku dosen mata kuliah pengembangan diri dan karir atas segala masukan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami berharap semoga pengetahuan yang tadi sudah disampaikan mampu membuat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum mengetahui apa itu burnout menjadi lebih mengerti, dan mungkin jika ada di antara teman-teman yang merasa sedang mengalami burnout, segera kembali bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, selalu sehat dan bahagia.